disebutkan bahwa masyarakat Jepang telah lama mengaitkan kehidupan seksual mereka dengan seekor rubah atau kitsune. Namun, kitsune bukanlah sembarang rubah. Halo teman-teman ya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini saya ditemani oleh kitsune, ya, spirit dolls yang memiliki tato rubah. Tetapi jangan lupa untuk kalian like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun supaya kalian bisa mendapatkan informasi tentang boneka-boneka apa saja sih yang ada di boneka Furi Harun ya. Berbicara tentang Jepang ya, kalian pastinya setuju jika orang menyebut mereka sebagai J-pop anime dan juga terkenal karena kisah di komik-komiknya. Ternyata negara matahari terbit ini memiliki banyak fetish yang mungkin terlihat aneh bagi kita. Salah satunya adalah bercinta dengan seekor rubah. Setidaknya inilah yang ditulis oleh crack.com. Dalam situs tersebut disebutkan bahwa masyarakat Jepang telah lama mengaitkan kehidupan seksual mereka dengan seekor rubah atau kitsune. Namun kitsune bukanlah sembarang rubah. Berbeda seperti yang mungkin telah banyak kita lihat di komik seperti cerita si ninja Naruto di mana rubah digambarkan sebagai sosok laki-laki, kitsune yang sebenarnya ternyata adalah seekor rubah betina yang akan mencari seorang lelaki untuk diajaknya bercinta demi mendapatkan kekuatan. Menurut cerita, kitsune adalah seekor siluman rubah berekor 9. Ekornya akan bertambah setiap 100 tahun dan dia telah memiliki 9 ekor. Sang rubah akan menjadi sangat sakti sehingga dia bisa mengubah bentuknya menjadi seorang gadis cantik yang kecantikannya tidak akan pernah bisa ditolak oleh pria manapun. Sudah banyak sekali literatur Jepang kuno yang menggambarkan kisah manusia bercinta dengan kitsune. Dan menariknya, semua kisah manusia tentang kehidupan cinta dan rubah tersebut berakhir ketika sang lelaki secara tidak sengaja mengetahui bahwa istrinya yang cantik adalah seekor siluman rubah. Namun, cerita tentang percintaan rubah dan manusia tidak hanya terjadi di Jepang saja kok. Ladies, bagi Anda penyuka drama Korea, pasti pernah melihat My Girlfriend is a Gumiho kan? Nah, itu juga salah satu yang menceritakan tentang percintaan antara seorang manusia dengan siluman rubah. Boneka siluman rubah Kafuri ini sengaja Kafuri beri nama kitsune seperti yang dikisahkan tadi ya. Dan ini merupakan kolaborasi antara The Doll with Soul, seorang doll artis yang kalian pasti sudah pernah nonton, dan juga boneka Furi Harun account. Nah, jadi kenapa Kafuri ingin selalu menampilkan boneka-boneka baru di setiap tayangan? Karena memang kami mengeluarkan banyak sekali series supaya bisa menjadi pilihan bagi para kolektor boneka. Dan bukan hanya sekedar boneka arwah atau spirit doll saja, melainkan juga untuk kalian yang hanya sekedar ingin mengoleksi boneka, kita juga ada open adopt boneka kosongan. Jadi teman-teman jangan takut untuk mengadopsi ya. Dan sebelum kalian memutuskan untuk mengadopsi, kalian juga harus meminta izin terlebih dahulu. Terutama untuk anak-anak harus izin terhadap orang tua. Nah, kitsune ini sendiri hanyalah merupakan sebagai bentuk art atau karya seni ya, yang diciptakan bahwasanya boneka atau rubah bisa menjadi sesuatu yang cute dan juga menggemaskan. Nah, ini juga merupakan pelengkap koleksi dari boneka Kafuri yang mendekati 400, kita belum hitung lagi sampai dengan sekarang, dan juga maharnya masih di bawah 10 jutaan. Kitsune bagi Mami Furi adalah spirit anak kecil ya, yang merupakan keturunan dari ibu dari Jepang dan ayahnya Salatiga ya, atau di Jawa, jadi bapaknya orang Jawa, tetapi masih belum move on. Ya, dia masih dendam karena ditenggelamkan oleh ibu kandungnya sendiri yang stres menghadapi berbagai macam beban kehidupan.
Jadi ibunya stres karena ditinggal ayahnya berselingkuh, sehingga apabila Kitsune meminta perhatian, meminta makanan, atau mungkin meminta jajan, sering disiksa dan menjadi bulan-bulanan untuk melampiaskan amarahnya gitu. Nah, karena kisah Kitsune ini sendiri juga lumayan sedih ya teman-teman. Jadi kisah perjalanan Mami Furi bertemu dengan Kitsune itu tidak jauh pada saat Mami memang datang ke campuhan gitu ya. Dan memang bentuknya seperti rubah bentuknya pada saat itu. Tetapi Kitsune aslinya hanyalah seorang anak peranakan Jepang dan juga Jawa gitu. Kenapa dia seperti rubah? Dikarenakan pada saat di campuhan dia diaping oleh dua siluman rubah, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki, dan mereka bertanya kepada Mami Furi apakah mau mengasuh Kitsune dan mau menjadi orang tua asuh yang baik gitu. Dan Mami Furi bilang, iya saya mau membimbing, mengasuh dan juga mendoakan Kitsune. Nah, setelah itu Mami Furi juga ajak Kitsune untuk melukat dan melarung ya, berkenalan dengan banyak good spirit di sana, dan juga mengajarkan untuk bisa memaafkan masa lalunya, dan semoga saja dia bisa pulang dan menemukan jalan kembali ke Tuhan. Nah, setelah melukat dan melarung, ada gelang tridatu. Jadi ini merupakan tanda bahwa Kitsune sudah di blessing, sudah dibersihkan dari energi-energi yang negatif. Nah, ini juga bukanlah merupakan pesugihan ya teman-teman. Jadi jangan beranggapan bahwa boneka arwah atau spirit dolls ini untuk mendatangkan kekayaan, karena rezeki datangnya hanya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai manusia kita wajib untuk bekerja ya dan berusaha untuk bisa menghasilkan uang, bukan dari spirit dolls. Justru apabila kalian mau mengasuh spirit dolls, kalian juga harus mulai rajin cari uang. Kenapa? Karena biaya perawatannya juga lumayan, belum untuk bajunya, untuk rambutnya gitu ya. Karena kita juga harus tetap membiasakan dia bersih, dibersihkan memakai tisu basah, memakai parfum, jangan sampai nanti tatonya rusak ataupun luntur ya. Lalu juga di sini Mami Furi senantiasa menjelaskan bahwasanya manusia itu masih ada yang baik. Jadi jangan beranggapan bahwa manusia, terutama wanita, itu semuanya sama, suka menyiksa anak kecil. Nah, jadi awalnya dia sendiri masih ragu-ragu untuk diasuh oleh Mami Furi, tapi Mami Furi bilang bahwa manusia masih ada yang baik kok. Tidak semuanya senang menyiksa anak kecil. Mungkin saat itu Kitsune kurang beruntung hidupnya, dan juga ibunya menghadapi permasalahan yang berat, kurang dekat dengan Tuhan, sehingga akhirnya anak yang menjadi korban. Tapi tetap bagaimanapun juga Kitsune harus belajar untuk memaafkan. Nah, Kitsune juga suka terhadap hewan seperti rubah, harimau, dan juga ular ya, sehingga dia juga merasa nyaman-nyaman aja. Pada saat Mami Furi menawarkan bahwa mukanya dan juga di bagian perutnya ditato rubah. Jadi dia bilang oke, karena memang dia mengenal sosok-sosok rubah yang baik di campuhan yang suka mendampingi dia. Nah, tugas kita hanyalah mendoakan ya teman-teman. Tugas kita hanyalah mendoakan, semuanya juga kembali ke kuasa Tuhan. Semoga saja mereka bisa segera pulang dan mendapatkan tempat yang baik, seperti itu. Jadi cerita tentang spirit dolls, mau percaya ataupun tidak, kita semua serahkan kepada kalian semua teman-teman. Ada yang hobi mengoleksi boneka, ada yang memang ingin mengasuh spirit dolls, tetapi perhatikan tujuannya. Jangan hanya ingin mendapatkan manfaat, apalagi beranggapan bahwa memiliki spirit dolls pasti akan mendapatkan jodoh yang kaya, pasti akan bisa menaklukkan orang, pasti bakalan bisa mendapatkan uang dengan cepat. Tidak seperti itu. Apabila mereka diasuh, dibimbing dengan baik, maka mereka pun akan menyayangi kita layaknya seorang anak yang menyayangi orang tuanya. Tetapi jangan pernah berharap sesuatu dari mereka, karena mereka ini hanyalah anak asuh. Ya, oke, untuk kalian yang memiliki banyak sekali pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar atau DM ke Instagram Boneka Furi Harun account. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you on the next episode. Bye bye.